Selamat datang di channel Maebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini saya bersama salah satu kepala desa di Probolinggo, tepatnya kepala desa Bulu, Kecamatan Keraksaan Probolinggo. Boleh dibuka Pak Kades, karena kita sudah vaksin sudah 2 kali ya. Tes PCR sudah menyatakan kita negatif, tapi yang jelas kita harus jaga jarak gitu ya. Siap. Jaga jarak. Oke, dengan Pak Kades, namanya siapa Pak? Nama saya Dimas Eko Romadoni. Dimas Eko Romadoni. Jangan-jangan lahir bulan puasa ini. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Memang teman-teman. benar. Bulan Ramadan. Oke, Pak Kades, kita bicara sedikit tentang desa Pak Kades ya. Sudah berapa tahun Pak Kades jadi kepala desa? Kalau dihitung mulai menjabat, saya dilantik pada bulan Desember 2020. Desember 2020. Di 2 tahun, anggapannya 2 tahun jalan sudah ini. 2 tahun mau tutup 2 tahun, selanjutnya 3 tahun gitu Pak Kades. Rencananya sampai bukan 3 tahun, 3 periode gitu. Amin. Amin, kita doakan. Teman-teman, ini Pak Kades ini baru 3 tahun, baru 2 tahun, mau 3 tahun. Yang jelas sudah banyak yang dilakukan Pak Kades ya. Banyak. Bisa cerita ke kita selama 2 tahun ini apa yang sudah Pak Kades lakukan. Nanti biar warganya juga bisa menyimak ini Pak Kades. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Klebun ini. Maebun Pak Kades. Maebun. Tapi panggilannya Pak Klebun ini saya. Boleh sambil ngerokok gak Pak? Nggih. Pak Kades? Jadi sebenarnya banyak paradigma atau polemik pemikiran pemimpin itu, ini saya memberi motivasi juga. Boleh. Ke saudara-saudara yang ada subscriber ini, subscribe katanya. Jadi dewasa itu bukan dilihat dari umur, tapi kedewasaan itu dilihat dari tingkah laku kita, terutama etika dan tutur kata berbicara yang baik. Yang pertama. Jadi intinya kita sudah dipilih dan ditentukan. Mungkin kalau zaman dulu kepala desa itu kalau pulung tidak ada di seseorang, tidak mungkin jadi kepala desa. Itu sejarah yang zaman dulu. Pulung ya. Pulung kita ini dipilih oleh pulung. Dipilih oleh pulung. Ketika pulung mendekat itu kemungkinan itu besar gitu ya. Takdir kita dan dicap menjadi seorang pemimpin kepala desa. Apa tujuannya? Ya melayani, melayani masyarakat yang membutuhkan. Kadang kita dilihat dalam pekerjaan kok tidak pernah ada di kantor. Di Bulu ini ada balai desa Pak? Ada Balai desa. Semua perangkat aktif di situ. Aktif di sana. Pak Sekdes, Pak Kasih pemerintahan, Kasih umum, Kasih Kesra, semua. Sudah ada sebelum Pak Kades menjabat, apa baru ada setelah Pak Kades menjabat? Setelah saya menjabat, struktur pemerintahan itu sudah ada sebelumnya. Artinya perangkat-perangkat desa yang sekarang bersama Pak Kades ini perangkat sebelum Pak Kades apa dipilih Pak Kades kemarin? Sebelum saya menjabat, struktur pemerintahan itu sudah berjalan sebenarnya. Dan ini yang diajak kerja bersama dengan Pak Kades sekarang. Berjalan tidak berjalannya bukan tergantung dari pemimpin, tapi tergantung dari perangkat-perangkat yang ada di bawah yang langsung bersentuhan langsung kepada masyarakat. Nah, ini teman-teman, berjalan atau tidak berjalannya roda pemerintahan desa tergantung perangkat desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Begitu Pak Kades ya. Terutama motivasi pemimpin dan contoh pemimpin. Pemimpin hanya bisa memberi motivasi dan memberi contoh yang kepada terbaik, perangkat desa, terutama kepada bawahan. Oke, Pak Kades, ini kan kondisi pandemi nih. Iya. Saat ini kita masih kondisi pandemi, makanya tadi kita sebelum memulai masih Saya pakai masker. perokok juga. Mohon maaf, Perokok juga sama kayak Maebunnya. Tadi sebelum kita mulai kita masih pakai masker, ini kondisinya masih pandemi. Nah, kondisi pandemi COVID-19 di desa Pak Kades gimana Pak?
memang banyak polemik sebenarnya. Ya, selama saya menjabat banyak program-program yang ingin saya lakukan, terutama untuk memajukan desa saya. Yang sebelum menjadi kepala desa, saya ada visi dan misi. Pertama, saya pengen desa saya itu menjadi percontohan desa lainnya. Keinginan saya, dengan adanya wabah COVID-19 ini atau corona, semua kegiatan yang sudah ada di misi tidak berjalan. Konsepnya berarti mandek gara-gara COVID gitu ya. Gara-gara COVID. Refocusing anggaran gitu. Jadi tidak hanya berlaku di satu desa teman-teman, ternyata di beberapa desa juga sama. Beberapa konsep dan perencanaan itu ternyata harus dilakukan refocusing karena COVID begitu. Termasuk di Bulu begitu. Iya, sebenarnya 3 tahun 2022 ini mungkin sudah berjalan semua. Amin, amin. Mai pun juga mengaminkan. Program yang kemarin direncanakan sebelum menjadi kepala desa itu saya sudah ada, mungkin 3 tahun ke depan lagi warga dan desa saya menikmati, Bisa menikmati. tetapi dengan adanya COVID ini, ya mohon maaf, jangan menyampaikan wah tidak ada perubahan, tidak ada ini itu. Mungkin yang dibahas seperti itu mungkin dari masyarakat dan warga yang menilai dari kepemimpinan kita. Pasti kita bakal merasakan waktu pencalonan nanti. Dengan adanya wabah COVID ini, ya semoga kita cepat terselesaikan COVID ini dan diberikan kesehatan. Semoga tahun depan kita dan seterusnya panjang umur. Panjang umur. Ya. Baik, teman-teman, saya pikir semua masyarakat tahu sudah bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini harus menunda Pak Kades ya. Iya. Menunda semua konsep, semua rencana yang sudah dibangun mulai sebelum mencalonkan sudah merencanakan konsep planning itu sudah planning. matang sudah. Ternyata setelah dilantik Desember 2020, Maret 2021, Februari itu bulan Februari. 2. Iya. Ada surat edaran bahwa semua anggaran harus direfocusing. Begitu Pak Kades ya. Kebantuan langsung tunai kepada warga. Dan Terutama dialokasikan warga yang terdampak ini. kepada warga terdampak untuk bantuan langsung tunai. Yang itu sumbernya dari dana desa, teman-teman dan saudara-saudara. Pak Kades, boleh nggak sedikit nyentil nih? Ini kondisi Probolinggo sekarang, sedikit saja gitu. Ngaruh nggak dengan kondisi Probolinggo sekarang, Pak Kades? Dengan kegiatan pemerintahan di desa? Sebenarnya ngaruh tidak ngaruhnya itu tergantung dari diri kita. Kita sudah disumpah untuk menjabat menjadi kepala desa ini. Yang pertama, ya melayani masyarakat desa saya ini, desa Bulu. Jadi kalau membahas itu semua ada aturan hukum sebenarnya. Begitu ya. Ya mungkin kita jangan melihat kejelekannya sebenarnya kita memandang ya kebanyakan itu menilai itu hanya keburukan saja. Yep. Sama dengan satu tetes minyak tanah sudah. Satu tetes minyak tanah kepada air yang ada di gelas, semua itu pasti akan merasakan gitu. Jadi aroma minyak tanahnya ke atas tetapi gitu. kita tidak boleh memandang tidak berjalannya pemerintahan itu. Ya sudah digantikan oleh pejabat baru lagi. Pejabat baru ya, secara otomatis gitu Iya. ya. Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya begini Pak Kades. Saya tidak mau berbicara tentang kondisi terkait dengan urusan hukumnya gitu. Iya. Tapi lebih kepada pelayanan di desa Pak Kades khususnya dan pelayanan di pemerintah kabupaten pasca terjadinya kemarin itu. Karena saya yakin Pak Kades kan Iya. merasakan karena Pak Kades yang langsung di masyarakat gitu. Saya juga paham masalah hukum, Mas. Jadi selentingan juga kepada netizen yang di luar, kalau jadi kepala desa itu dilindungi oleh bupati kita. Yep. Mohon maaf, saya sebenarnya itu tidak ada karena anggaran dana desa itu sudah ada tempatnya.
Ada tempatnya. Kita hanya sebatas menaruh. Gitu ya. Tetapi kalau tidak ditaruh ke lokasi itu, resikonya ada di kita. Semua setiap pertanggungjawaban itu pasti di cross check lagi. Tidak pas dilindungi atau ini. Apa itu artinya Pak Kades ingin mengatakan bahwa siapapun bupatinya, kepala desa punya tanggung jawab secara hukum sendiri masing-masing begitu Pak? Kita sudah disumpah itu intinya. Gitu ya. Dan tidak ada ceritanya jadi kepala desa itu terus di kepala desa. Itu kalau kita tidak punya usaha. Kalau yang saya dengar Pak Kades, bahkan tadi Pak Kades juga menyampaikan ke kita gitu, bahwa sebenarnya ini terlepas masalah hukum Pak Kades, saya nggak mau bicara masalah hukum. Bupati siapa namanya kemarin? Ibu Puput Tantrianasari. Ibu Puput Tantrianasari. Ini sosialis katanya Pak Kades. Artinya ada banyak kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat itu. Ini yang saya dengar seperti itu. Saya coba bener nggak informasi saya dapat dengan Pak Kades yang di lapangan ini? Ini sebenarnya seperti itu katanya. Memang benar ya. Sosok beliau itu mulai dulu selalu turun kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Ya mungkin dengan adanya media sekarang pasti banyak yang diliput itu. Dan benar nggak Pak Kades, selama pemerintahan Ibu Puput Tantriana sama? Puput Tantrianasari. Ibu Puput Tantrianasari ini katanya pembangunan di Probolinggo ini lumayan bagus. Semenjak dipegang terutama dari Pak Hasan ini sudah ada perubahan banyak sebenarnya. Kalau untuk melihat zaman itu, kalau mengikutin sebelumnya ini, saya masih umur 27 ini sekarang ini Mas. Iya. Jadi masih termuda di Masih sini. termuda. Jadi Kades termuda apa? Kades Di termuda. Probolinggo. Iya. Kades termuda di Probolinggo. Jadi teman-teman teman Maedun sekarang ini Kades termuda di Probolinggo. Salah satu desa di Bulu di Kecamatan Keraksan. Iya. Jadi saya coba untuk sedikit sebenarnya berkaitan dengan yang situasi sekarang, karena yang saya dengar Ibu Tantri ini orangnya sosialis. Kalau Sering masalah ke bawah, gitu. OTT itu biar Nanti kita serahkan itu ke urusan yang berwenang gitu loh. Kita berbicara tentang desa Pak Kades gitu. Ngaruh nggak gitu ke kondisi di desa, apakah itu pelayanan, apakah sebenarnya ngaruh tidak ngaruhnya itu ya sama seperti anak kehilangan orang tua. anak kehilangan orang tua. Karena bupati itu kan orang tua kita. Tapi sudah ada orang tua angkat Pak Kades. Lah setelah ada pejabat baru ini sudah. Kita harus fokus kepada kegiatan kita masing-masing ke depan. Gimana yang terbaiknya dan tidak terbaiknya biar pengadilan dan KPK yang menangani. Artinya urusan hukum itu diserahkan kepada yang berwenang. Benar. Gitu. Kita tidak punya hak untuk berbicara itu Pak Kades ya. Yang mungkin perlu kita konsentrasi sekarang, bagaimana kita tetap fokus kepada tugas kita sebagai tugas Pak Kades gitu, sebagai kepala desa melayani gitu. Teman-teman, saudara-saudaraku, sedikit sebenarnya yang sempat ini saya baru tahu kalau beliaunya Kades termuda di Probolinggo, baru 27 tahun. Iya. Baru 27 tahun dan ini benar-benar prestasi saya yakin. Karena usia Kades kalau dari Permendagrinya itu 25 minimal. 2 tahun. 2 tahun dari usia minimal jadi Kades. Dan alhamdulillah diberi kepercayaan untuk melayani masyarakat. Teman-teman, ini mungkin ada yang perlu Pak Kades sampaikan kepada warga Pak Kades mungkin, karena saya yakin ini akan nanti ditonton warga Pak Kades gitu. Terima kasih. Saya cuma menyampaikan suksesnya pemerintahan desa, terutama jalannya pemerintahan desa itu bukan dilihat dari masa kepemimpinan terutama, tetapi tergantung dari keinginan masyarakat kita untuk membantu pemerintahan desa juga supaya lebih maju lagi dari sebelumnya. Oke, itu closing statement teman-teman. Saya coba menyimpulkan bahwa sukses tidaknya pembangunan di desa
bukan dari berapa lama kepala desa menjabat, tapi seberapa besar kebersamaan warga bersama kepala desa dalam rangka membangun desa. Iya. Begitu Pak Kades Iya. ya. Demikian teman-teman, sedikit semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Kades. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.